Jauh sebelum manusia mengenal pelana, jutaan tahun silam, di hutan lebat dan padang terbuka Amerika Utara, hidup seekor makhluk kecil bernama Eohippus. Ukurannya hanya sebesar anjing, jari kakinya banyak, dan bentuknya jauh dari kuda yang kita kenal sekarang. Tapi dari sanalah asal-usul kuda dimulai. Selama jutaan tahun, iklim berubah, hutan menjadi padang rumput, dan Eohippus pun perlahan berubah bentuk, menjadi lebih besar, lebih cepat, lebih ramping. Gigi-giginya berevolusi untuk memakan rumput kasar. Kakinya menyatu jadi kuku tunggal, lebih cocok untuk berlari di tanah terbuka. Inilah perjalanan panjang dari hewan kecil ke makhluk gagah, si kuda sejati. Ironisnya, meski berasal dari Amerika Utara, kuda punah di benua itu sekitar 10.000 tahun lalu, mungkin karena perubahan iklim atau perburuan manusia awal. Dunia kehilangan kuda, tapi kisahnya belum berakhir. Saat bumi tertutup es di zaman es terakhir, jembatan darat beringnya terbentang antara Alaska dan Siberia. Melalui jalan beku inilah kawanan kuda bermigrasi keluar dari tanah kelahirannya. Mereka menyebar ke Asia, kemudian ke Eropa, bahkan hingga ke Afrika Utara. Di setiap tempat, mereka beradaptasi, menjadi kuda yang kuat untuk gurun, kuda yang cepat untuk padang, kuda yang tahan dingin untuk hutan beku. Di Eropa, mereka menjadi mangsa sekaligus simbol dalam lukisan gua-gua prasejarah. Namun, selama ribuan tahun, kuda hanyalah hewan liar. Manusia belum bisa menjinakkannya. Tapi perubahan besar segera datang, ketika manusia akhirnya belajar bahwa kuda bisa lebih dari sekadar buruannya. Sekitar 5.500 tahun lalu, di padang luas Asia Tengah, suku Botai mulai menjinakkan kuda. Mereka belajar memelihara, memerah susunya, bahkan menungganginya. Ini bukan sekadar penemuan, ini revolusi. Kuda menjadikan manusia bisa bergerak lebih cepat, menjelajah lebih jauh, dan menguasai lebih banyak wilayah. Bangsa-bangsa besar seperti Sumeria, Mesir, dan Romawi pun memanfaatkan kuda untuk menarik kereta perang dan pengangkut beban. Kuda jadi senjata dan sekutu. Di Tiongkok, kuda adalah bagian dari tentara dan kerajaan. Di India, kuda menjadi mitos dan legenda. Dan di setiap tempat, hubungan antara manusia dan kuda terjalin erat, sebuah ikatan kekuatan, kerjasama, dan saling ketergantungan. Pada abad ke-15, lautan menjadi jalan baru bagi penjelajah Eropa. Saat bangsa Spanyol datang ke dunia baru, mereka membawa serta hewan berkuku keras yang belum pernah dilihat oleh suku-suku asli Amerika selama ribuan tahun, kuda. Ketika Hernán Cortés dan pasukannya mendarat di Meksiko, kuda menimbulkan kejut dan ketakutan. Tapi beberapa kuda lolos, lari ke alam bebas, dan mulai berkembang biak di padang luas. Suku-suku asli seperti Comanche, Apache, dan Sioux belajar menunggang kuda, dan dalam waktu singkat, mereka menjadi penunggang yang tangguh. Kuda menjadi alat perburuan, simbol status, dan jiwa kebudayaan mereka. Amerika pun kembali menjadi tanah kuda, seolah sejarahnya diputar ulang, tapi dengan wajah baru. Kini, mesin dan teknologi menggantikan banyak fungsi kuda. Tapi kuda belum hilang. Di Mongolia, para penggembala masih hidup berdampingan dengan kawanan kuda liar. Di Arab, kuda ras Arab menjadi lambang keindahan dan kebanggaan. Di Eropa, balapan dan polo mempertahankan kejayaan kuda sebagai hiburan. Di banyak negara, kuda membantu terapi anak-anak berkebutuhan khusus atau dijadikan sahabat dalam petualangan wisata alam. Kuda adalah makhluk yang tak sekadar ditunggangi, tapi dimengerti dan dihormati. Ia telah membawa manusia melewati zaman batu, menyeberangi gurun dan gunung, mengantar raja dan petani, dan kini tetap setia di sisi manusia. Dalam langkah kukunya, tersimpan sejarah dunia.